Nah, saat ini saya lagi di sawah, ya. Di sini di belakang kita lihat bibit durian yang saya tanam. Ya, di sini banyak sekali bibit saya kena itu kena belalang. Ini saya akan lihatkan ya contoh daunnya yang dimakan oleh belalang. Nah, ini salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh belalang. Makanya tadi saya menggunakan starel ya untuk membunuh atau menghindari belalang menyerang. Nah, ini. Jadi mereka itu memakan daun. Ya. Nanti kalau jamur itu beda. Kalau jamur itu nanti ujungnya awal tandanya adalah dengan semacam seperti hangus atau kering. Jadi hati-hati kalau ada seperti itu, segera disemprot dengan skor atau anti jamur lainnya ya. Oke, sebelum saya akan melakukan penyemprotan, karena ini adalah hasil okulasi untuk menghemat bahan yang saya bawa dan juga agar penyemprotan terjadi dengan maksimal, saya akan memotong ranting-ranting yang tidak bersentuhan langsung dengan okulasinya. Karena yang kita harapkan di sini adalah yang tumbuh adalah hasil okulasi ya. Nanti kita lihat di sini untuk durian itu banyak sekali yang ranting tumbuh itu bukan di hasil okulasi. Oke, saya menemukan satu. Nah, ini merupakan dahan yang harus dipotong karena ini bukan merupakan hasil okulasi, jadi ini tidak diperlukan, maka kita akan potong ya. Nah, ini hasil okulasinya di sini. Kenapa dipotong? Biar nanti tidak menghalangi penyemprotan, biasanya di sini. Nah, ini ada belalang ya, ini ada belalang, bisa lihat. Ini ya, ini belalang. Ya, ini belalang. Makanya tadi kena belalangnya. Jadi mereka berpesta pora. Oke, itu contoh. Nanti saya akan penyemprotan. Tapi perlu diingat dalam hal penyemprotan, kita harus melihat arah anginnya kemana. Jadi arahnya kemana. Kita jangan sampai menyemprot dengan berlawanan dengan arah, karena nanti akan mengena ke kita, kan bahaya. Jadi kita harus melihat arah anginnya. Misalkan arah anginnya dari sana ke sana, dari sana pojok sana ke sebelah sana, maka kita lakukan penyemprotan dari sana. Dari sana nanti mundur ke depan. Oke, saya akan menghabiskan dulu ranting-ranting yang tidak dibutuhkan dalam pertumbuhan. Setelah melakukan pemotongan dari dahan-dahan yang kita tidak butuhkan atau alias pruning. Nah, ini contoh dahan-dahan yang saya pruning atau saya potong. Jadi ada dua sebab kenapa pruning itu harus dilakukan. Yang pertama, manfaat yang pertama adalah untuk mempercepat pertumbuhan. Karena apa? Ketika nanti dahan ini dahan alpukat ya, dahan alpukat yang saya potong tadi, itu kalau tidak dipotong maka nutrisi akan masuk ke sini, sehingga
misal nutrisi yang diserap oleh pohon alpukat ini 10, gara-gara ada cabang yang tidak dibutuhkan, maka kemungkinan akan terbagi, bisa jadi 5-5 atau 3-3 atau dan sebagainya, tergantung dari jarak lebih dekat kemana ke akar. Nah, jadi kita harus potong ranting yang kita tidak harapkan ya. Nah, manfaat dari pruning ini juga ada manfaatnya. Misalkan dahan ini tidak dipotong, itu kita bisa melindungi dahan utama dari serangan serangga. Misalkan ini kayak gini ya, ini yang dimakan serangga, jadi bukan batang utama, akan tetapi lebih baik ini dipotong agar supaya nanti tanaman cepat tumbuh besar dan cepat dipanen. Jangan harus mundur ya. Tadi di sana, sekarang pindah ke blok sini. Ini bagian alpukat. Akhirnya proses penyemprotan telah selesai, dan tadi ada beberapa pohon yang perlu saya ganti ya, disposal. Jadi daripada nanti pertumbuhannya telat dan kita capek-capek merawat, nanti akan saya ganti dengan durian yang baru atau alpukat yang baru, karena tahun ini saya lebih fokus pada durian dan alpukat. Oke, mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana dengan apakah pengobatan atau pemberian nutrisi itu hanya berlaku pada semprot saja? Oh, tidak. Pemberian nutrisi bisa dijadikan 2 cara atau 3 cara. Yang pertama adalah melalui semprotan tadi, mungkin fokus pada pembasmian serangga atau hewan-hewan yang akan membunuh atau membuat pertumbuhan lambat. Di antaranya ulat, belalang, kutu, jamur, dan lain sebagainya. Yang kedua melalui suntikan. Biasanya ada injeksi kepada pohon-pohon tertentu untuk memberikan nutrisi, terutama pada pohon durian. Ketika ada pohon durian yang sudah usia 5 tahun ke atas, akan tetapi belum berbuah, maka bisa dilakukan dengan suntikan hormon yang akan disuntikan ke ranting ya. Itu ada tata caranya, nggak sembarangan. Dosisnya juga ada, nanti kalau memang dosisnya tidak sesuai, maka akan membuat durian itu malah tidak berbuah atau bahkan bisa meninggal atau mati. Nah, jika terjadi pembuahan, maka rasanya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya rasanya kurang manis dan sebagainya. Yang ketiga yaitu melalui dengan nutrisi di tanah. Nah, nutrisi di tanah itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah POC, pupuk organik cair, yang biasanya dicampurkan dengan air ya. Kita bikin sendiri, biasanya itu banyak tutorial-tutorial yang ada di YouTube mengenai pembuatan POC. Yang kedua, penambahan zat atau material atau nutrisi yang ditaburkan. Misalkan contoh yang saya pakai adalah NPK dengan kandungan 16-16-16. Jadi natrium, fosfat dan kaliumnya 16-16 itu untuk memberikan proses pertumbuhan ya. Jadi tata caranya nanti diletakkan di sekitar batang bawah dari pohon yang akan kita pupuk, atau juga dengan NPK, urea, dan NPK dan sebagainya. Itu tergantung dari kecocokan Anda. Jadi saya hanya merekomendasikan apa yang saya pakai dan itu berhasil. Jadi saya nggak berani menggunakan ini karena saya belum pernah, jadi saya nggak bisa. Nah, itu
pemberian nutrisi. Yang saya lakukan itu pemberian nutrisi yang melalui semprot ya. Mungkin nanti 3 hari atau 4 hari lagi nanti saya akan memberikan nutrisi NPK yang akan dikhususkan pada pertumbuhan batang, daun, dan akarnya. Nunggu dari pemberian jatah mengalir air, karena di sini air kita itu ada jadwalnya, dan juga kita harus beli air atau kotak ini berapa. Dan awalnya saya nggak beli, tetapi karena saya lagi sibuk, apalagi saya lagi sibuk di kampus, jadi saya terpaksa beli sekarang. Demikian tutorial dari saya atau sharing-sharing mengenai pengobatan, perawatan, pengobatan dan pemeliharaan dari bibit durian dan alpukat. Nah, di next video saya akan melakukan atau memberikan ilustrasi atau memberikan gambaran tentang durian bawor saya yang sekarang umur menginjak 6 tahun ya, 6 tahun. Dan ini sudah berbunga, dan ini adalah bunga yang ketiga. Jadi indukan yang saya buat, yang saya punya itu adalah indukan yang sudah 3 tahun sudah berbunga. Jadi saran saya, ketika Anda memilih untuk membeli bibit durian, belilah dari petani yang mempunyai indukan yang sudah berkualitas dan terbukti berbuah. Jadi nanti sifatnya akan mengikuti dari indukan yang dikolasi ya. Mungkin besok saya mau ke kampus, nanti kalau ada waktu saya akan memberikan membuat video mengenai indukan saya yang bagus itu bawor ya. Dan itu buahnya kemarin ada yang sampai 5 kilo. Jadi bawor itu ada sampai 5 kilo, itu besar ya, besar. Kebetulan itu enak. Jadi cukup sekian dari saya tutorial, karena sekarang udah jam siang yang panas, dan jika saya juga nggak boleh lama-lama berkontak langsung dengan hasil penyemprotan ya. Dan untuk itu tetap menggunakan masker dalam hal penyemprotan, kemudian cuci tangan, letakkan sisa atau bekas penggunaan pestisida di tempat yang tertutup dan jauh dari jangkauan anak-anak, serta kontak langsung dengan makanan. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya saya bisa memberikan ilmu-ilmu yang saya punya di channel ini. Salam sukses, salam petani, dan petani berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.